Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, teman-teman parenting berdua. Selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan semua amal ibadahnya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah tetap semangat belajar ya sampai pada malam hari ini. Nah, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bagi teman-teman yang udah pernah ikut, atau mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ngikut belajar bareng parenting berdua di salah satu webinarnya. Perkenalkan, nama saya Aldi sebagai salah satu pengajar di parenting berdua, di mana kita fokus pada skill-skill parenting, membantu orang tua ngelatih keterampilan-keterampilan untuk mengelola diri sendiri, mengelola hubungan suami istri, dan juga mengelola relationship kita dengan anak-anak, mengelola cara kita mendidik, ya, teknik-teknik keterampilan buat mendidik anak, buat berinteraksi dengan anak, buat bonding dengan anak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas salah satu bentuk emosi yang paling populer di dunia. Ya, dari sekian banyak bentuk emosi, ya emosi sebenarnya kalau mau didetailin itu ada yang namanya roda emosi, itu hampir lebih dari 60 bentuk emosi secara spesifik, ya. Karena marah itu sendiri ada berbagai bentuk. Karena kan kita marahnya beda-beda nih. Ya, ada yang marah karena jengkel, ada yang marah karena kesel sama diri sendiri. Nah, jadi ada nanti mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan untuk saya tunjukin roda emosi ada begitu banyak. Cuma memang emosi marah adalah salah satu yang paling populer bagi kita orang tua. Artinya dalam tanda kutip populernya ya. Salah satu emosi yang biasanya cukup menantang buat kita orang tua untuk bisa kita kelola dengan baik, khususnya saat kita menjalani peran kita sebagai orang tua, saat lagi sama anak-anak. Mungkin suami istri juga, tapi mungkin pada malam hari ini fokusnya kepada anak-anak dulu ya. Peran kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Oke. Nah, materi kali ini akan coba saya sajiin dalam bentuk poster materi. Oke. Ini sejatinya adalah poster berukuran A3 yang sebenarnya bisa dicetak. Tapi apakah eh, mau soft filenya atau enggak, saya nggak tahu ya ini. Kalau nggak mau, mungkin nanti nggak usah dibagiin ya. Kalau mau, ya nanti gimana cara bagiinnya, biar dipikirin. Begitu. Yang mana poster ini bisa dicetak, kemudian bisa ditempel di rumah, atau mungkin dicetak di kertas biasa, lalu ditempel di bindernya, atau di buku catatannya itu juga bisa. Sebagai reminder belajar kita. Oke. Sebenarnya sih, mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ikut, eh, saya nggak tahu, mungkin webinar atau yang lain ya, training, workshop tentang emosi marah, basically pada dasarnya nggak ada sesuatu yang begitu baru yang ada di sini. Hanya saja mungkin penyajiannya yang sedikit berbeda dan mudah-mudahan bisa menguatkan pemahaman kita. Ya. Dan bicara marah, bicara emosi pada umumnya sebetulnya nggak perlu, kalau saya boleh sederhanakan, nggak perlu terlalu banyak atau terlalu terlalu banyak atau terlalu lama belajar tentang konsep atau tentang teori. Ya. Oh, kalau marah itu begini, begini gitu ya. Teorinya begini. Kenapa kita marah? Karena ada amigdala, bagian otak ya. Ada prefrontal cortex yang begitu, begitu, dan seterusnya. Ya, boleh belajar konsep seperti itu, tapi di lapangan fungsinya buat apa? Ya kan? Di sini, ketika ikut webinar, workshop, diajarin teori-teori konsepnya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Begitu sama anak-anak langsung marah lagi.
Ya, kenapa? Karena seperti yang mungkin sering saya ceritakan di Instagram, sering beberapa kali sempat saya tulis jadi konten. Di sini banyaknya ibu-ibu, ya, yang mayoritas yang ikut ibu-ibu. Kalau kita rajin baca buku resep, apakah akan membuat kita pintar masak? Ya, tentu enggak ya. Ya kan, ini ibu-ibu pasti pada tahu jawabannya, jelas. Oke. Mau serajin apapun baca buku resep, satu-satunya yang membuat kita jago masak adalah dengan latihan masak. Oke. Nah, ini analogi sederhana, pemahaman dasar bagaimana persoalan kita melatih perilaku atau mengubah perilaku kita. Termasuk bagaimana agar kita bisa punya keterampilan untuk bisa ngelola emosi marah kita. Kuncinya adalah bukan banyak-banyak ikut webinar, teman-teman sekalian. Ya. Kuncinya adalah gimana kita bisa benar-benar ngelatih diri kita saat di depan anak-anak, saat di rumah, saat sehari-hari sama keluarga. Benar-benar kita latihan mempraktekkan teknik-teknik untuk ngelola marah kita. Kuncinya itu ada di situ. Ya, karena tekniknya masih sederhana sekali sebetulnya. Ya, teorinya mah sangat sederhana. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya, saya yakin ini juga teman-teman paham. Oke, sorry, saya lupa keluarin ya coret-coretnya. Saya yakin juga teman-teman di sini bisa paham, ya kan? Ya, ini rumus sederhana soal emosi. Ya, setiap kali kita emosional, setiap kali emosi, setiap kali emosi kita naik, ya, intinya emosi apa saja lah, emosi positif, negatif itu sama sebetulnya. Ya, setiap kali kita emosional, baik secara positif atau ataupun emosi negatif, mesti rasionalitas kita menurun. Ya, kemampuan kita untuk berpikir secara rasional, masuk akal, itu pasti menurun. Baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Ya, ini pemahaman dasarnya dulu yang saya yakin mungkin teman-teman sebenarnya udah paham ya, secara konsep ya. Mungkin teman-teman pernah ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin pernah terlewat berita soal masyarakat di satu desa, di satu wilayah di Yogyakarta, yang itu berbondong-bondong beli mobil. Kenapa? Karena dia baru dapat uang miliaran hasil pembebasan lahan karena tanah yang mereka punya, tempat mereka tinggal itu dibeli oleh pemerintah untuk dibangun jalan tol. Sehingga dibeli sekian miliar, terus berbondong-bondong apa namanya memborong beli mobil baru, ya kan? Mungkin teman-teman ingat ya, pernah baca berita itu. Nah, ketika teman-teman ada di posisi itu sebagai pembaca atau pendengar berita, apa yang teman-teman pikirin? Ngapain sih? Ya kan? Uang banyak gitu mending ditabung, mending buat usaha, ya kan ya? Kita mikirnya gitu ya, bener nggak kira-kira? Ya kan? Nggak rasional tuh mereka, ya kan? Nggak masuk akal punya uang banyak-banyak kok malah dihabisin buat beli mobil. Padahal ya buat apa mobilnya? Emang mau digojekin atau gimana? Gitu kan ya? Nggak rasional kan? Nah, tapi kita kan bisa bilang begitu kenapa? Karena kita tidak terliputi emosi. Sehingga kita bisa rasional. Kita bisa objektif menilainya. Sedangkan masyarakat tersebut yang berbondong-bondong beli mobil tersebut, ya mereka sedang diliputi apa? Diliputi emosi positif. Begitu senangnya mendapat uang seperti durian runtuh, benar-benar durian runtuh gitu ya. Tertimpa uang sekian miliar, ya kan? Emosi negatif, emosi positif, rasa senang, bahagia yang sangat besar, sehingga kemampuan untuk berpikir rasionalnya menjadi berkurang. Yang nggak masuk akal, uangnya malah dihabisin buat beli mobil. Nah, itu contoh nyata. Bagaimana kalau kita sedang emosional, baik itu positif atau negatif, mesti rasionalitas kita berkurang. Ya, sama. Marah juga begitu. Saat kita diliputi emosi marah, ya rasionalitas kita berkurang. Sedangkan kita sangat butuh rasionalitas untuk bisa mendidik anak dengan baik. Saya yakin teman-teman setuju akan hal ini ya. Oke. Rasional itu kan kemampuan berpikir yang masuk akal, sehingga kemudian kita bisa bertindak, berperilaku yang masuk akal juga. Bukankah saat kita sedang marah, biasanya perilaku kita nggak rasional?
Contoh, mungkin anak cuma sekedar merengek-rengek biasa aja. Sebenarnya kalau mau kita lihat secara objektif, ya kan, hanya mungkin merengek minta makan, hanya mungkin merengek nyari eh, bukunya yang nggak ketemu, mainannya yang hilang. Itu kan hal yang sangat sepele sebetulnya. Ya, kalau kalau kita mau lihat secara rasional. Tapi kalau kita diliputi emosi, sedang capek, merasa terganggu, kemudian emosi marah datang, dan kita memilih untuk meliputi diri kita dengan emosi marah itu kan kita nggak rasional. Kita memarahi anak hanya karena masalah sepele seperti itu. Itu kan nggak rasional namanya. Nah, benar ya. Sedangkan untuk mendidik anak, kita butuh rasionalitas yang sangat banyak. Ya. Nah, dan siapa yang paling sering nggak rasional perilakunya? Siapa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Oke. Siapa sekelompok manusia yang hampir setiap hari perilakunya itu paling nggak sering, hampir setiap hari perilakunya sering sekali nggak rasional? Silahkan. Siapa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Si- Ada yang lebih nggak rasional dibanding ibu-ibu, teman-teman sekalian. Siapa coba? Anak-anak, ya kan? Apalagi usia prasekolah, ya toh? Anak-anak itu kan impulsif sekali, benar ya? Dikit-dikit mereka merengek, salah dikit marah, ya. Salah dikit nangis, ditolak dikit tantrum, dan itu kan gak rasional perilakunya. Ya, mereka sangat terliputi emosi, ya, sangat impulsif sekali. Ya, tapi memang begitu perkembangannya. Ya, kemampuan perkembangannya memang di sana dan memang mereka perlu untuk seperti itu. Nah, artinya kalau kita yang masih tidak mampu mengelola marah, berarti level pengelolaan emosi kita masih sama seperti anak-anak. Ya, kan usia itu ada dua ya, ada usia kronologis, ada usia mental. Ya, dan keduanya bisa jadi berbeda. Usia kronologisnya 30 tahun, tapi usia mentalnya mungkin berapa ya? Mungkin belum nyampe 20 atau baru 20-an. Ya di situ, teman-teman sekalian. Ya, kita sangat butuh rasionalitas. Oke, untuk bisa mendidik anak dengan baik. Jadi ingat aja ini kuncinya. Ini saya buat panduan seperti ini. Mudah-mudahan dengan harapan teman-teman kita semua mudah mengingat. Oke, saya marah. Maka jangan lakukan apa-apa. Jangan bicara apa-apa. Karena seringkali yang saya lakukan atau yang atau yang saya ucapkan mesti kemungkinan besar tidak rasional. Oke. Nah, karena itu untuk berhasil mengelola emosi, pertolongan pertama seperti judul kita pada emosi marah itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat terlampau sederhana, teman-teman sekalian. Hanya butuh latihan itu aja. Apa itu? Ya diem. Jadi ada dua strategi dalam mengelola emosi marah. Strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendeknya inilah yang kita sebut dengan pertolongan pertama pada marah. Ya, seperti kotak P3K. Seperti strategi penanggulangan bencana, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman pernah ikut eh, sekolah anaknya dulu pernah ikut mungkin pelatihan bencana ya. Biasanya yang tinggal di daerah rawan bencana, biasanya sih gempa ya. Nah, atau kadang kebakaran atau banjir, mungkin ada yang di rawan banjir, mesti pernah sekolahnya mendapat pelatihan penanggulangan saat banjir. Ya, misalnya gempa, anak-anak kita diajarin apa? Kita kalau gempa, apa langkah strategi penanggulangan yang pertama kali harus kita lakukan? Apa itu? Yaitu segera misalnya lari keluar bangunan. Kalau kita ada di dalam bangunan, segera lari keluar bangunan, mencari tempat yang lapang. Ya, cari perlindungan tempat yang lapang. Ya kan, sama tsunami juga begitu, makanya di daerah-daerah yang rawan tsunami sama di kalau di Jogja sini Merapi itu dibuat petunjuk-petunjuk jalan, oh ini titik kumpul bencana gitu ya.
sorry, titik kumpul pengungsian. Saya lupa ya, titik kumpul pengungsian kalau nggak salah ya. Nah, ini buat apa? Ini buat panduan supaya ketika bencana itu pertama kali datang, kita mesti tahu, nggak usah bingung, kita langsung lakuin itu. Ya, ketika gempa datang, jangan bingung-bingung, ya, jangan malah ngambil sertifikat tanah dulu, langsung lari keluar. Gitu ya. Kalau kebakaran mungkin masih kekejar dikit ya, ngambil sertifikat tanah biar aman gitu kan. Nah, terus lari keluar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini gempa malah yang dipikirin ngambil emasnya dulu di lemari. Ini gawat ya, berarti. Nah, ini penanggulangan bencana ya. Saat bencana datang, yang pertama kali kita lakukan tuh apa? Ya sama. Saat marah, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Ya. Dan penelitian membuktikan salah satu yang paling-paling dan selalu efektif, insya Allah, adalah diam. Ini adalah pertolongan pertama pada emosi marah. Kenapa? Karena karena ternyata diam, penelitian membuktikan bahwa dengan diam itu berfungsi untuk menurunkan hormon stres yang secara biologis ya itu sedang diproduksi oleh otak kita. Nah, ini adalah bagian penting yang nggak bisa kita abaikan. Karena apa? Karena ini adalah sunatullah, teman-teman sekalian. Sunatullah itu adalah bagaimana Allah menciptakan cara kerja segala macam yang ada di dunia ini, termasuk cara kerja manusia. Allah desain kita manusia dengan otak dan semua perangkatnya, semua organnya ya. Cara kerja otak begini, jantung begini, paru-paru begini ya, itu semua by design, ya, sudah Allah desain. Ya, beginilah cara kerjanya. Ya, itu namanya sunatullah. Ya kan? Sebuah ketetapan Allah yang nggak bisa diubah. Dan ketetapan Allah adalah ketika emosi marah itu datang, maka Allah ciptakan otak kita berfungsi mengeluarkan hormon stres. Oke. Ini bukan sama sekali tidak Islami, justru sebenarnya kita ngikutin sunatullah. Justru kita mengikuti ketetapannya Allah. Ya. Hormon stres yang ini kemudian memicu fight atau flight responses pada kita. Ya, fight atau flight responses mungkin teman-teman pernah akrab dengan istilah ini. Ya intinya kalau kita marah, biasanya kan kita maunya melawan, ya kan? Atau kita menghindar. Ya, tapi biasanya sih kalau dari orang tua ke anak itu melawan. Ya. Maksudnya ketika marah ya kita senggol bacok ya, kita nyablak gitu. Ya, kita melakukan serangan, kita lakukan konfrontasi. Itu namanya fight responses. Yang itu dipicu oleh hormon stres. Dan itu nggak salah tubuh kita, nggak berarti tubuh kita error, enggak. Ya, nggak berarti otak kita ini salah, error, enggak. Ya memang begitu Allah ciptakan cara kerja otak kita. Ya kan? Nah, karena itu Allah juga ciptakan salah satu caranya adalah dengan diam. Saat diam, hormon stres yang sedang aktif-aktifnya, kemudian pelan-pelan kerjanya mereda. Oke, sehingga dorongan kita untuk berperilaku fight responses untuk melawan, menyerang, artinya mengekspresikan emosi marah kita dengan terbuka dan dengan cara yang buruk mungkin kepada anak-anak itu menjadi berkurang, bahkan mungkin menjadi hilang. Oke, sebenarnya itu aja, terlalu simpel sih sebenarnya eh, pembahasan kita kalau saya boleh sederhanakan. Ya, tapi memang dalam latihannya sulit, ya kan? Apalagi bagi teman-teman yang masih sering gagal menahan emosi marahnya, padahal yang perlu dilakukan hanya diem aja. Tapi kalau anaknya masih merengek gimana? Anaknya teriak-teriak terus, masa saya diem aja? Iya, benar teman-teman. Ya begitu. Hanya perlu terus dilatih sampai kepada tingkatan anak merengek, anak rewel, anak ngancem-ngancem kita tetap diem dan kita tetap melakukan aktivitas kita. Dan itu bisa. Ya, itu nyata. Ya, karena ya pertama saya sendiri juga sudah membuktikan. Hanya memang butuh latihan. Oke, saat kita berhasil diam, menahan diri kita,
Ya, maka ini akan menjadi pembuka pintu-pintu yang lain. Jika kita gagal diam saat kita merasa marah, maka mesti kita akan terjebak ke dalam emosi marah itu. Kita mulai mengekspresikannya dengan cara yang mungkin kurang baik atau menyerang. Oke. Tapi saat kita berhasil diam, maka insya Allah semua langkah-langkah strategi selanjutnya, oh, kalau anak tantrum itu mesti begini, mesti didengerin, mesti divalidasi emosinya, ya kan? Saya yakin ibu-ibu di sini udah pada akrab ya dengan strategi anak tantrum itu gimana. Tapi untuk bisa nerapin itu kan kita mesti tenang kan? Ya, kita mesti mampu nahan emosi marah kita sendiri. Nggak ikutan marah, ya nggak ikutan tantrum saat anak tantrum. Dan begitu aja gampangannya. Oke? Nah, kalau kita berhasil diam, insya Allah semua langkah selanjutnya yang kita tahu harusnya seperti apa kita lakukan, itu akan menjadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita udah berhasil rasional, mampu menguasai rasionalitas diri kita lagi. Begitu. Maka setelah teman-teman diam, meskipun kadang kita belum mampu ngelakuin apa-apa sama anak, anak membuat kita marah, begitu, kita belum tahu mesti ngapain, kita belum tahu cara ngeresponnya gimana, eh, gimana cara menuhin keinginan mereka, gimana caranya agar mereka diem, nggak nangis lagi, sehingga saya juga bisa tenang juga, gitu kan. Nah, meskipun kita nggak tahu, oke, tapi beberapa langkah ini adalah salah satu yang paling efektif yang bisa teman-teman lakukan. Ya, bahkan menurut saya lebih baik memang ini satu-satunya strategi yang kita latih saat kita marah kepada anak. Kenapa? Karena saat kita marah kepada anak, anak-anak juga mungkin lagi marah atau lagi tantrum, begitu. Biasanya kita kan sangat ingin menasihati mereka, ya kan? Ya, makanya begini dong, makanya begitu, makanya jangan begini, makanya jangan begitu. Ya, saya yakin teman-teman akrab lah dengan situasi ini, gitu ya. Iya, betul. Memang kita sangat ingin mengekspresikan kalimat-kalimat itu, tapi hampir pasti sebenarnya tingkat efektivitasnya sangat rendah. Ya. Tingkat efektivitas dari bisa dipahaminya pesan kita. Yang pertama, dalam kondisi emosi negatif, ya anak-anak juga sulit untuk rasional. Anak-anak yang memang emosional aja, anak-anak aja yang emang emosional aja udah begitu ya. Apalagi saat mereka sedang tantrum juga, itu akan lebih sulit lagi untuk rasional. Sedangkan saat mereka rasional aja, kadang kita ngejelasin kan mereka belum bisa mengerti. Khususnya yang masih di usia prasekolah. Atau apalagi saat emosional. Oke, pertama anak-anak begitu. Yang kedua, saat kita emosional, mesti bicara kita juga biasanya tadi nggak rasional, kemana-mana. Ya, sehingga apa? Sehingga pesan, nasihat yang ingin kita sampaikan, poin pembelajaran pentingnya justru kabur, nggak jelas. Ya, makanya jangan begini. Ya, maksud ibu itu, kalau kamu begini, nanti akan begini. Iya, itu pesan utamanya, nasihat utamanya yang kita ingin pahamkan kepada anak. Tapi maksud ibu itu kalau begini-begini, tapi nanti kan begini. Ya itulah kenapa begini. Makanya dulu itu ibu bilang begini. Nanti kan kalau begini terus bakal begini. Terus mana yang mau diingat teman-teman sekalian ya? Mana informasi yang mau ditangkap? Ya kalau sebanyak itu. Ya, itu contoh kita bicaranya mulai nggak rasional. Nah, itulah kenapa menurut saya saat kita sedang marah itu nggak usah berusaha nasihati anak. Ya, udah diam aja. Diam aja, lakukan aktivitas lain. Mereka pengennya apa? Berusaha kita penuhin aja lah. Nggak usah pakai ngomel, nggak usah pakai ngomong, penuhin dalam diam. Ini saya tulis di sini ya. Berusaha penuhi kebutuhan mereka dalam diam. Ya udah kau pengennya gimana? Aku pengen makan, Bu. Ya wes, udah. Berhenti dulu kerja kita, diam, bikinin telur ceplok, makan. Udah, gitu. Nggak usah marah-marah. Ya, diam aja kerjain. Kerjain dalam diam. Itu akan jauh lebih penting. Jauh lebih bermanfaat. Ya, jauh lebih efektif. Oke. Ataupun kalau kita belum bisa, ya dia ribut minta beli mainan, ya. Tapi ternyata qadarullah kita masih belum sempet sore ini, ya kan? Kita tadi pagi udah janji beli mainan.
Tapi kadarullah sore ini kita masih belum sempat, tapi anak terus rewel, ribut nagih kita, minta beliin mainan. Ya biasanya kita udah marah-marah kalau begitu kan, ya kan udah ibu udah bilang nggak bisa, gitu ya. Ya, tapi kita diam, ya kita cukup sampaikan, ya maaf ya, ibu belum bisa beliin sore ini, insya Allah kita beliin besok. Udah gitu doang. Udah habis itu lanjut. Dia tetap merewel, ngerengek dan yang lain, ya biarin aja nonton sekalian ya. Begitulah anak-anak memproses emosinya. Sebenarnya itu nggak salah. Ya, yang penting kitanya tetap diam. Ya, nggak perlu dijelasin, nggak perlu dinasihatin dan yang lain. Oke, karena memang sebaiknya kita menasihatinya nanti setelah dua-duanya sama-sama tenang. Sama-sama udah turun emosinya, turun emosional, maka udah bisa rasional. Saat kita bisa rasional, kita akan lebih mampu menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Anak juga akan lebih mampu, working memory-nya udah bekerja dengan baik, lebih mampu menyerap informasi dengan baik dan bisa mengingatnya untuk jangka panjang. Peluangnya lebih besar saat sudah mulai rasional, nggak emosional. Maka itu saya bilang, saat kita sedang marah, apapun kesalahannya dan omelan atau nasihat apapun yang ingin kita sampaikan kepada anak, saran saya sih nggak usah. Ya, nanti saja. Udah, biarin. Yang penting kita bisa diam dulu. Yang penting kita nggak usah marah. Ya, yang penting jangan sampai kita mukul. Yang penting jangan sampai kita bentak. Anak butuh apa bisa kita penuhin sambil diam. Ya sudah, maunya apa? Anak kita nggak bisa, bilang aja maaf, ibu nggak bisa. Nah, ibu lanjut dulu ya ngerjain ini, gitu ya. Misalnya begitu. Oke? Atau penuhin kebutuhan fisiologis kita, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Oke? Ya, minum, ya, duduk, ya. Ya, ada apalah, ada cemilan, ada bakwan, ya dimakan dulu. Luar biasa. Wes lah, saya makan bakwan dulu. Daripada saya ngomel-ngomel, yang penting mulutnya buat ngunyah bakwan, kan begitu ya. Nah, makan dulu. Ya, meskipun jangan sering-sering ya, karena nanti larinya ke craving makanan terus nanti saat emosional, gitu ya. Kita orang dewasa, kita lebih bisa mengontrol. Begitu. Nah, atau ya dalam Islam, sebenarnya sih panjang lebar jelasin di sini rada-rada percuma ya. Karena dalam Islam ya semuanya udah diajarin ya. Semua dalam salah satu hadis yang dijelaskan ya tentang mengelola emosi marah, dan saya yakin teman-teman akrab. Sorry, kok mau saya hilang ya? Saya yakin teman-teman akrab dengan strategi ini ya dalam Islam, di mana saat kita diajarkan saat kita marah ya kan, kita diminta tuh duduk ya kan, berbaring, tidur, berwudu, sholat ya toh. Ya, saya kan teman-teman tahu ya. Ya pada dasarnya ini semua adalah behavior ya. Ini semua adalah behavior. Ini sebenarnya kognitif behavioral terapi, teman-teman sekalian. Ya, marah itu kemudian Islam ajarkan kita duduk berbaring, ya enggak perlu ke psikolog ya. Ini aja, ini udah kognitif behavioral terapi sebenarnya, dalam Islam tuh udah ada, ini terapi. Ini self terapi sebenarnya. Ya, enggak perlu psikologi yang canggih-canggih sebenarnya. Semua aktivitas ini akan membantu ya menurunkan hormon stres kita, menurunkan heart rate kita, menurunkan detak jantung kita yang kalau marah biasanya naik lebih cepat, ya kan? Kita duduk, berbaring, tidur, wudhu, sholat, itu semua akan nurunin heart rate kita, nurunin hormon stres kita. Ya, dalam Islam udah begitu, udah diajarin. Ya. Jadi kalau anak-anak nyebelin, kita marah, udah duduk aja, gitu. Nyebelin dah minum aja. Anak-anak mulai rewel dah, tinggalin aja. Ya, 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 ya udah. Nih ibu sholat dulu ya, gitu. Langsung lari wudhu, sholat, misal begitu. Ada nggak di sini yang udah terbiasa ngelatih strategi itu? Marah, terus wudhu, sholat, gitu. Jarang kan? Padahal ini ajaran Muslim ini udah self terapi sebenarnya. Ya, begitu luas ya ilmu Allah, jelas ya. Karena apa? Karena Allah yang ciptain manusia, ya. Allah yang paling tahu tentang manusia, ya. Allah yang paling tahu tentang kita. Begitu. Termasuk semua emosi yang kita rasakan itu semua Allah yang ciptakan kan, ya gitu kan. Jadi Allah juga semua penyakit ada apa setiap penyakit Allah ciptakan obatnya kecuali kematian kan begitu ya, hadisnya bunyinya begitu ya. Setiap emosi negatif itu ada obatnya ya, dan Allah juga sudah sediakan
Jadi sebenarnya nggak usah repot-repot belajar psikologi. Ini udah kita sebagai seorang muslim sebenarnya ya udah punya semua ilmu yang kita butuhkan untuk bisa mengelola marah dengan baik. Nah, tapi kita mau nggak percaya dengan hal ini? Ya itulah yang dinamakan dengan iman kan? Ya toh? Mengimani kan, meyakini. Ya, kita mau nggak meyakini dengan ajaran ini? Kan begitu aja sebenarnya. Ya, pilihan kita belum mau meyakini ya sudah. Maka kita tidak mendapat manfaatnya. Jadi itu pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama. Ya, nggak usah kebanyakan teori. Pokoknya kalau marah itu diem aja. Itu strateginya. Itu strategi penanggulangan bencananya. Ya, yang insya Allah peluang untuk menyelamatkan kita dari terjebak ke dalam perilaku yang nggak rasional, itu peluangnya sangat, peluang berhasilnya besar jika kita berhasil diam. Sampai kepada tahapan tadi ya, anak masih marah-marah, anak masih rewel, anak masih ngancam-ngancam kita, dan lain kita tetap diam dan tetap melakukan aktivitas kita. Ya. Itu nggak salah teman-teman sekalian. Kalau kita udah bisa begitu, itu justru bagus. Ya, alhamdulillah. Itu udah satu langkah yang sangat bagus. Ya, tinggal gimana kita latihan terus dan mempertahankannya. Nah, ini bagian dari short term, bagian dari strategi jangka pendek dalam mengatasi emosi marah. Yang namanya jangka pendek ya pendek, begitu ya. Jika kita ingin keterampilan kita ngelola emosi marah lebih mantap, lebih stabil, lebih besar peluang suksesnya, oke, bahkan mulai bisa mengolah mengolah emosi marah dengan cara yang jauh lebih positif, ya kita harus lakukan langkah-langkah perbaikan jangka panjang. Oke, karena itu ada dua strategi. Yang pertama, strategi jangka pendeknya diem, strategi jangka panjangnya adalah ya perbaikin energi kita. Kenapa? Karena selalu, hampir selalu, ya mudahnya kita marah itu disebabkan oleh masalah-masalah lain yang ada di balik layar. Hampir selalu. Coba ingat-ingat. Mudahnya kita marah anak-anak seringkali ya bukan karena anak-anak, tapi karena ada masalah-masalah di balik layar yang masih terus membebani kita. Kecapean, kerja rumah tangga kebanyakan, lagi ada konflik sama suami istri, lagi ada beban pekerjaan, ya, tuntutan pekerjaan, lagi ada masalah di pekerjaan. Oke. Sampai yang sederhana sampai yang sesederhana kurang tidur, itu kan masalah juga. Masalah besar bagi orang tua, ya. Nah, itulah strategi long term-nya. Kita harus berusaha perbaiki energi kita di balik atau yang menjadi akar dari emosi marah kita. Biasanya yang membuat kita mudah marah itu karena kita sedang dalam kondisi mental stres. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah namanya skala kondisi mental orang tua. Ini salah satu materi di kelas skill orang tua. Kelihatannya ada teman-teman peserta kelas skill orang tua di sini ya, kalau nggak salah. Begitu. Ya saya nggak begitu hafal ya siapa-siapa aja, tapi mungkin ada beberapa orang, tapi mungkin yang lainnya belum ikutan ya. Nah, ini di kelas skill orang tua, ini persis kita belajar ini, teman-teman sekalian. Ya, belajar keterampilan-keterampilan ngelola diri sendiri, biar nggak gampang marah, nggak gampang galau, nggak gampang overthinking, ya, pikiran negatif, prasangka buruk, dan yang lain itu kan semua musuh-musuh kita itu ya. Musuh-musuh terbesar kita diri sendiri kan, sebagai orang tua itu paling banyak tuh kan di situ ya. Hambatan-hambatan terbesar kita paling banyak itu dari diri sendiri sebagai orang tua. Ya itu, kita belajar ini di kelas skill orang tua. Nah, ini adalah skala kondisi mental, dan biasanya yang membuat kita mudah marah itu karena kita ada di sini.
Ya, stres. Kenapa ada stres? Kenapa kita dalam kondisi mental stres? Karena kita ada beban-beban yang tidak mampu kita handle. Kenapa kita tidak mampu menghandle beban kita? Karena kita kurang punya keterampilan untuk menghandle beban itu. Itu aja. Sebenarnya simpel sekali konsepnya. Apa beban yang masih susah dihandle? Wah, saya selalu stres sama pekerjaan rumah tangga. Iya, kenapa? Karena teman-teman mungkin ya, mungkin ibu rumah tangga kurang keterampilan untuk menyederhanakan pekerjaan rumah tangga, misalnya. Kurang keterampilan dalam mengatur keputusan, kurang keterampilan dalam mengelola energi, ya, sehingga selalu terjebak dalam beban kerja rumah tangga yang terlalu banyak, habis energinya, ya. Datanglah rewelnya anak-anak, yang mana rewel ini butuh energi juga untuk bisa dihandle dengan baik, betul? Tapi kita sedang dalam kondisi lemah energi, ya, dalam kondisi mental stres, ya, maka marah, ya. Ciri-ciri dalam kondisi mental stres itu seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ciri utamanya adalah mudah muncul emosi negatif, ya. Itu ciri paling gampang. Jadi kalau teman-teman itu mudah muncul emosi negatif, mudah kewalahan, mudah overthinking, mudah ya marah, ya, mudah sedih, mudah rendah diri, mudah uh, merasa kecewa, ya, mudah ngerasa dongkol, dan yang lain itu mudah sekali muncul ya dalam diri kita tuh. Kadang baru lihat konten apa sedikit udah ngerasa iri atau udah ngerasa sebel gitu ya. Udah ngerasa kecewa, wah kok orang lain bisa seperti itu, saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Padahal itu baru ngelihat konten dikit loh, misalnya begitu. Ya, kadang tadi anak baru rewel dikit aja kita udah langsung, wah rewel lagi. Nah itu contohnya, itu tandanya kita sedang dalam kondisi mental stres. Kita sedang dalam kondisi mental stres. Ciri utamanya adalah emosi negatif itu mudah muncul. Bukan berarti nggak ada emosi negatif, ya. Bukan berarti saat kita ada di kondisi mental yang baik, produktif atau engage, meskipun mohon maaf saya nggak bisa jelasin terlalu banyak tentang ini di sini karena nanti terlalu melenceng ya dari bahasan utama kita. Ya, di sini juga kita ngerasain emosi negatif. Ya, ada. Tapi karena kita punya energi untuk ngatasinnya, kita punya kemampuan untuk ngatasinnya, kita punya keterampilan untuk ngatasinnya, maka emosi negatif itu tidak kemudian menjebak kita dalam perilaku-perilaku yang tidak rasional. Itu aja bedanya sebenarnya. Ya, itulah kenapa kami membuka kelas skill orang tua itu. Karena pembeda antara orang tua yang sukses mendidik anak dan kesulitan mendidik anak itu yang membedakan hanya skill, keterampilan. Udah gitu doang. Nggak ada yang lain. Ya, bukan level pendidikan, nggak ada. Nggak perlu, teman-temannya nggak perlu belajar teori parenting banyak-banyak, nggak perlu, ngapain? Buat apa? Ya, emang pada dosen di sini mau jadi dosen parenting semua kan enggak. Kita kan hanya orang tua biasa. Ya, yang kita perlukan sebenarnya cuma belajar skill. Sama kayak teman-teman belajar nasi goreng, ya, belajar masak nasi goreng, belajar bikin klepon, dia gitu doang. Ya, hanya beberapa langkah-langkah sederhana. Oh ya gini ya langkah-langkahnya. Oh, bikin klepon tuh gini ya, takarannya begini, masukin airnya, pandannya dan yang lain, kemudian seberapa kepadatannya, buletinnya gimana, udah gitu doang. Ya, tapi dilatih terus ya. Satu kali bikin klepon jelek, 10 kali bikin klepon, udah bisa jualan. Iya kan? Begitu ya sama gitu doang sebenarnya ya. Untuk mampu ngelola emosi marah, mampu jadi orang tua yang produktif, bahkan engage dan mudah keluar dari kondisi stres cuma butuh keterampilan aja. Nggak butuh teori parenting yang banyak-banyak gitu. Dan inilah strategi jangka panjangnya teman-teman sekalian. Ya kita hanya perlu perbaiki energi kita supaya kita mampu ngatasin beban-beban ini yang sering membuat kita berada dalam kondisi stres sehingga membuat kita mudah marah tadi. Mudah muncul emosi marah. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak energi yang bisa kita perbaiki. Tapi pada umumnya, tiga bentuk energi ini yang biasanya dampaknya paling besar. Oke. Pertama adalah tidur. Ya. Akui saja. Oke. Terima.
Bahwa dari kita, kebanyakan kita mudah marah, kebanyakan kita mudah kesel, dan semua lah hambatan-hambatan kita setiap hari yang kita rasakan ya, kegundahan-kegundahan kita itu karena kita suka begadang, karena tidurnya jelek ya. Eh, sleep deprivation, kekurangan tidur itu berdasarkan WHO kan udah termasuk pandemik ya. Kurang tidur itu sudah termasuk pandemi, termasuk kategori pandemi oleh WHO. Ya, tidak hanya terjadi di negara kita, artinya hampir di semua negara. Tuh, yang tidur begadang, nonton sosmedan gitu, scrolling sampai malam. Sehari, 2 hari oke, tapi sudah berapa lama kita semua melakukan itu? Setahun, 2 tahun, maka itu merusak fisik dan mental kita. Hebatnya tidur itu di situ. Ya, tidur itu dia tidak hanya mengisi energi fisik kita, tapi juga mengisi energi mental kita. Kenapa? Karena ya saat tidur, ya itu bagian otak kita prefrontal cortex yang berperan paling utama buat membuat kita mampu ngelola emosi itu di bagian prefrontal cortex. Nah, itu istirahat ya dan mengisi energinya. Begitu. Jadi tidur itu nggak hanya persoalan capek ngantuk ya, tapi tidur itu juga memperbaiki persoalan pikiran yang kusut, emosional, itu dihandle oleh tidur, bahkan keimanan dan ketakwaan itu juga dihandle oleh tidur bisa. Ya, kenapa kok bisa? Bukankah paling banyak alasan kita males ibadah itu karena capek? Ya kan? Paling banyak alasan kita malas ibadah itu kan karena capek, ngantuk, lemes. Ya, jadi males deh sholat sunnahnya, males deh baca Al-Qur'annya, males deh ikut kajiannya. Kenapa? Karena tidurnya nggak bagus. Jadi badan kita lemes, sehingga ibadah pun males. Nah, itulah kenapa perbaiki tidur itu banyak sekali dampaknya, teman-teman sekalian. Dan ini long term. Ini strategi jangka panjang. Ini memang strategi jangka panjang. Nggak mudah, tapi bisa. Dan harus, apalagi kita sebagai orang tua, khususnya kalau udah usia 30 tahun ke atas. Karena itu sudah pelan-pelan sudah mulai terjadi penurunan kondisi fisik kita mulai usia 30 tahun. Sehingga kalau kita nggak jaga tidur, semakin lama justru kita akan makin lemes. Makin lemes, makin mudah emosional, makin sulit ngelola emosi marah, dan makin lama berada di kondisi mental stres. Tidur. Yang kedua adalah sholat khusyuk. Nah, kenapa? Karena sholat khusyuk ini latihan mental. Kalau saya boleh sederhanakan seperti itu. Ya, kalau orang-orang ya mungkin kita bilang orang Barat lah begitu ya. Orang-orang Barat bilang, oh mereka pada ngelola belajar ya mindfulness itu dengan cara meditasi. Iya, iya benar, nggak salah. Memang kita butuh meditasi. Tapi kita sebagai orang Muslim itu kita udah punya meditasi. Ya sholat. Saat sholat itu fisik, pikiran, emosi kita itu terjadi sinergi. Ya, semuanya berusaha bersinergi menuju ke arah yang sama. Ke arah apa itu? Ya ke arah Allah. Ya, bukankah salah satu hadisnya jika kita sholat itu seperti kita sedang menghadap Allah. Ya kan? Jika kita tidak mampu merasa bahwa kita sedang menghadap Allah, maka merasalah bahwa Allah sedang melihat kita. Kan itu salah satu hadisnya ya. Saya tidak persis bunyinya seperti itu karena saya nggak bukan menghafal hadis, tapi saya yakin teman-teman pernah baca atau dengarkan hadis tersebut. Ya, bagaimana kita mengelola gerak tubuh kita, ya kan? Pikiran kita fokus kepada bacaan, fokus kepada dosa-dosa kita, fokus kepada doa-doa kita, ya. Kemudian emosi kita, ya, emosi atau perasaan kita berusaha untuk
penuh harap kepada Allah. Kita berusaha untuk ya khusyuk, ya. Kita berusaha untuk merendah diri, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu kan emosi kita, kita berusaha ngelola itu kan semuanya terjadi dalam satu waktu. Saat apa? Saat sholat. Yang khusyuk tapi. Kalau sholatnya nggak khusyuk, ya itulah namanya tidak terjadi sinergi kan. Badannya gerak, mulutnya ucap baca, ya, ucap doa. Tapi pikirannya kan, oh ya tadi, oh ya tadi pancinya lupa ditutup ya. Oh tadi garamnya lupa. Oh ini harusnya besok saya beli ini. Ya, sehingga tidak terjadi sinergi, tidak terjadi sinergi. Nah, itulah kenapa soal khusyuk itu salah satu latihan mental yang luar biasa sebenarnya bagi kita seorang muslim. Pengen fokus, pengen punya energi, pengen mampu ngelola emosi, emosi negatif apapun termasuk emosi marah, maka latih kekhusyuan sholat kita. Nah, ada banyak langkah-langkahnya, silahkan teman-teman cari referensi-referensi yang valid ya, yang sahih begitu agar kita bagaimana caranya agar kita bisa mulai latihan sholat dengan khusyuk. Nah, itu dimulai dari bersucinya dan yang lain semacamnya itu ada langkah-langkahnya. Ya itu semua sebenarnya udah self terapi ya. Sholat itu sendiri adalah terapi. Oke, jadi ya begitu aja. Ya, ada yang terakhir jelas adalah detox digital. Ini salah satu penyebab kita mudah emosional ya. Dan mudah ada di sini, mudah kehabisan energi adalah karena konsumsi eh, sosial media atau konsumsi screen time yang sudah terlalu banyak. Begitu. Sehingga sulit bagi kita mengelola emosi kita pasti. Saya rasa teman-teman nggak asing dengan pembahasan ini ya, bahwa penggunaan eh, smartphone, screen time yang berlebihan itu ngaruh ke emosi kita. Ya, itu bukan pembahasan yang baru. Oke. Maka perlu sekali untuk kita melakukan digital detox. Ya, kami sendiri, saya istri itu aktif melakukan digital detox. Ya, sangat menjaga. Apalagi kami yang kerjanya banyak berhubungan dengan dunia online. Kalau nggak dijaga, itu udah kacau balau, teman-teman sekalian. Justru karena dijaga, ya, atas izin Allah, semuanya bisa begini. Justru karena dijaga, jadi bisa begini. Ya, bisa mengembangkan parenting berdua. Mungkin ya, semuanya atas izin Allah bisa bisa ada di depan teman-teman saat ini, bisa berbagi ilmu sama-sama gitu ya, sama-sama belajar. Ya bisa begini itu karena jaga penggunaan smartphone-nya. Begitu ya. Kami sangat menjaga ya itu penggunaan smartphone ini untuk menjaga kewarasan ya, kewarasan mental. Penting sekali. Nah, ini jadi harus sangat-sangat dikurangi, dijaga sekali penggunaan smartphone kita sih khususnya ya. Nah, karena biasanya itu musuh terbesar kita yang selalu kita bawa kemana-mana. Begitu. Dan ini adalah strategi long term, strategi jangka panjangnya. Jelas butuh waktu, oke. Dan kita tidak akan bisa sukses langsung 100%. Ya, bahkan nggak akan 100% sebenarnya. Tapi mulai dilatih, targetkan setidaknya, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kita bisa mencapai kesuksesan 70%. Oke. Artinya kita ngerasa lumayan. Alhamdulillah saya sekarang udah lumayan bisa ngontrol penggunaan HP saya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sekarang udah lumayan bisa tidur dengan lebih baik. Ya, dari 7 hari dalam sepekan, 4 harinya saya bisa tidur khusyuk. Kok tidur khusyuk ya, tidur nyenyak begitu. Kemudian 3 harinya ya rada-rada begadang dikit lah. Gitu. Nah, itu sudah cukup sebenarnya berusaha apa namanya kita pertahankan. Yang mungkin nggak akan bisa sempurna ya 100% itu nggak mungkin ya nggak mungkin seperti itu nggak bisa. Oke, jadi targetkan saja kita bisa mempertahankan konsistensinya di rentang 70%. Itu insya Allah sudah memberikan perubahan-perubahan yang cukup bagi kita untuk mampu mengelola emosi marah kita, bahkan emosi negatif lainnya insya Allah dengan lebih baik. Nah, ini mana space yang kosong ya? Penuh nih posternya ya. Oke, silakan mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Sambil saya baca sedikit pertanyaan yang mulai ada di layar ya. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Nitianda Prameswari. Ya, ini saya copy paste di sini biar teman-teman bisa ikutan baca. Kalau kita tekan gara-gara neneknya ikut tantrum ketika anak rewel gimana? Ya, Masya Allah. Terima kasih
Kak Nitianda atau Ibu Nitianda udah bertanya dan berbagi ya eh, apa namanya pengalamannya begitu. Betul, saya setuju. Bagi kita yang masih tinggal dengan orang tua atau mertua, memang tantangannya sedikit naik 50%. 50% nggak sedikit ya. Begitu. Oke. Ya, memang tantangannya sedikit berbeda, sedikit lebih menantang, tapi basically strateginya tetap sama. Ya, pada dasarnya strateginya tetap sama. Menangkan dulu pertolongan pertama pada marahnya. Ya, sorry, ini saya geser. Oke, menangkan dulu pertolongan pertama pada marahnya. Ini gimana sih gesernya? Oh, gini ya. Oke, jangan direspon neneknya. Ya, jangan bukan jangan direspon, jangan melakukan fake responses ya, jangan menyerang. Begitu. Tetap diam dan lakukan perilaku yang bisa kita lakukan. Gitu aja. Walaupun kita masih belum tahu gimana caranya membuat anak diam, gimana caranya menyelesaikan masalah itu langsung segera. Hampir selalu saya mungkin bisa bilang kita akan sangat sering ya menemukan kondisi seperti ini dan itu normal, nggak apa-apa teman-teman sekalian ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sering banyak dalam saat kita eh, diserang emosi marah ya, itu hampir selalu kita nggak bisa menyelesaikan langsung masalahnya pada saat itu dan itu normal ya. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk berusaha menyelesaikan langsung masalah pada saat itu. Tapi menangkan dulu pertolongan pertamanya. Ya. Bagaimana kita bisa diem? Bagaimana agar kemudian tantrumnya anak ini kemudian tidak menjadi lebih besar karena kita meresponnya dengan emosi marah, dengan ekspresi emosi marah. Emosi marahnya mesti dirasain ya, tapi nggak kita ekspresiin dengan cara yang merusak. Di situ dulu, oke? Bahkan di situ terus, ya. Oke? Ada neneknya, angkut anaknya, ajak ke tempat lain yang memungkinkan. Ya, ya. Seperti di sini tadi, ya. Kita masih belum tahu mau ngapain, ya. Kita juga masih belum tahu gimana cara ngerespon nenek yang juga ikutan tantrum, ya. Maka sampaikan saja, ya maaf ya, saya belum tahu mesti gimana, begitu. Ya maaf ya, ibu atau nek atau gimana panggilannya, begitu. Ya, saya ajak dulu anak ke sini, gitu ya sudah gitu aja, teman-teman sekalian. Ya, cukup di situ. Ya, itu strateginya. Ya, ini technicality, ini teknisnya, ya. Nah, ini nggak usah kebanyakan teori ya, begitu aja sebenarnya. Ya, ini tekniknya ya begitu aja. Oke, gak usah berusaha menyelesaikan tantrumnya anak dan tantrumnya nenek sekaligus. Apalagi nyelesain tantrumnya nenek itu percuma sebenarnya teman-teman sekalian. Ya, nggak usah biarin aja nenek itu tantrum. Ya. Sorry ya, bukan gimana, tapi karena orang tua yang udah usia 50 ya, akhir 60 ke atas itu kan secara kognitif eh, sudah terjadi kristalisasi. Ya, nah, ini bahasan psikologi kognitif. Intinya, pola pikir atau mindsetnya itu sudah mengkristal, sudah sangat menetap. Ya, sehingga sulit mau diubah. Ya, sulit sekali, teman-teman sekalian. Sangat-sangat sulit. Oke, dan memang ciri perkembangan psikologi perkembangan lansia ya memang begitu. Oke, maka upaya kita memberikan penjelasan kepada nenek agar dia mengerti itu sebenarnya sia-sia. Maksud saya, nggak usah ngabisin banyak energi di situ. Yang penting kita bisa ngindarin saja. Nanti setelah reda, apa yang bisa kita sampaikan, hal-hal baik apa yang bisa kita sampaikan, yang udah kita sampaikan. Semampu kita saja. Memang di situ tantangannya. Tapi sekarang Kak Nitianda sudah tahu gimana psikologi perkembangan lansia. Ya, jadi sekali lagi sama lansia itu nggak usah berusaha diubah pola pikirnya. Itu seperti menggarami air laut. Seperti menulis di atas pasir pantai, teman-teman sekalian. Percuma, dihapus lagi sama ombaknya. Ya, terima saja apa adanya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan
sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya menghindar saja. Ya, maksudnya saat sedang tantrum, ya menghindar saja. Yang penting kita tidak konfrontasi, kita tidak fight responses. Sudah di situ. Ya, nanti juga akan reda tantrumnya, nenek juga mulai bisa berpikir rasional lagi. Meskipun pola pikirnya juga tetap aja tidak bisa kita ubah, sulit ya. Ya itu murni haknya ada di Allah saja untuk memberikan taufik. Begitu. Ya, jadi di situ saja strateginya ya, nggak usah berusaha mengubah cara berpikir nenek, berusaha saja menangkan pertolongan pertama pada marahnya, kita ndak fight responses ya, kita bisa menghindar dari situasi yang membuat marah ini justru semakin besar, ya, membuat pertengkaran tantrumnya menjadi semakin besar. Begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kemudian ini mungkin tidak bisa semua pertanyaan bisa terjawab ya, tapi mudah-mudahan cukup. Insya Allah sampai jam mungkin sampai sekitar jam 9 ya kurang begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Abrita. Kalau anak, sorry, saya copy dulu ya. Kalau anaknya agak susah dibilangin sampai habis kesabaran, gimana? Terima kasih Kak Abrita ya. Ya, habis kesabaran tuh ya itu persis yang saya jelasin tadi. Habis kesabaran itu karena kayak energi kita buat ngontrol diri kita itu habis ya. Kita udah mulai masuk di sini. Begitu. Nggak salah ya. Istilah habis kesabaran itu nggak salah, tapi secara psikologi ada penjelasannya. Begitu ya di sini. Ya karena kita udah mulai kekurangan energi ya atau resources, dan kita kondisi mental kita mulai bergeser ke arah sini, khususnya di sini, begitu, sehingga kita marah. Oke, sama ya. Saya ingin menguatkan lagi pemahaman kita. Sekali lagi, kalau ada gempa, ya mau langkah apapun yang teman-teman lakukan, tapi kalau nggak keluar dulu dari bangunan dan berada di tempat yang lapang, itu semua langkah apapun yang akan teman-teman lakukan rasanya akan percuma. Oke, ini saya ingin menguatkan lagi pembahasan kita. Memang begitu ya. Ya, kita kuatkan agar lebih mantap. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Kalau ada gempa, teman-teman sekalian, yang penting tuh berhasil keluar dulu dari dalam bangunan. Setelah itu baru deh mikirin yang lain. Itu gampangannya. Ya. Dan hampir selalu begitu. Ya. Kenapa? Karena kita udah terlewat dari ancaman terbesarnya. Ya, ancaman apa ya? Itu ya kita berada di dalam bangunan, resiko tertimpa bangunan, ya kan? Maka sisanya hanyalah ancaman-ancaman kecil, masalah-masalah kecil yang bisa kita handle. Ya, selalu menangkan ini. Ya, apalagi tadi anak-anak. Kalau anaknya yang agak susah dibilangin, teman-teman, saya tadi sudah sampaikan. Ya, saat kita ras dikuasai emosional, maka kita nggak rasional. Apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak yang kemampuan mengelola emosinya juga belum baik, ya, belum jadi, kita aja masih kesulitan mengelola emosi, apalagi anak-anak, ya, dan memang begitu ciri perkembangannya, begitu. Maka hampir selalu anak-anak, khususnya di usia prasekolah, itu akan hampir selalu tidak rasional, ya. Sehingga mereka sangat sulit memahami, ya itu, dibilangin, ya, mau jelasin apa sih? Ya, mau jelasin apa? Sulit mereka memahaminya, teman-teman sekalian. Bukan anak kita bodoh, bukan nggak bisa, tapi memang begitulah ciri perkembangannya. Kapasitas kognitifnya masih terbatas, ya. Working memorinya, kemampuan dia apa namanya? Aduh, kok saya lupa katanya, kok kehilangan kosakata ini ya. Menyerap informasi, ya, attention, pay attention itu apa sih? Memberi perhatian, ya.
kemampuan anak itu memberi perhatian itu kan sangat pendek sekali, apalagi di usia prasekolah, ya kan? Pay attention-nya pendek, working memory-nya lebih-lebih lagi, ya kan? Mereka tidak mampu memperhatikan, apalagi menangkap informasi dan menyerapnya, menyimpannya. Ya memang begitu sih perkembangannya anak-anak gimana sih? Ya kita dulu juga pernah jadi anak-anak dan kita dulu juga begitu. Itu kenapa tadi saya bilang menangkan langkah pertamanya. Ya, dan sempat juga kita bahas tadi eh, di sini tadi ya, berbagai usaha keinginan kita untuk menasihati anak saat anak sedang emosional, saat kita sedang emosional, saran saya sih tidak perlu. Ya, oke. Nanti yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu fokus membantu anak menenangkan dirinya tanpa perlu banyak penjelasan. Gitu aja. Ya, digendong. Ya sudah kamu bagaimana? Ayo kamu duduk dulu sini, duduk dulu. Ya, yuk kita duduk dulu. Yuk, yuk ini minum dulu. Ya, udah gitu dulu aja. Dan hampir selalu akan begitu teman-teman sekalian. Ya, dia minum dulu. Tuh, usianya berapa? 2 tahun. Ya digendong dulu saja, enggak apa-apa. Ya sudah sini digendong. Ya, dia marah-marah, dia tantrum ya, kita gendong. Udah duduk dulu, udah sini. Ya, tenang dulu di sini. Yuk. Nih. Nih minum dulu ya. Kita sama-sama minum ya. Nih, ibu juga minum, kamu juga minum ya. Nah, begitu. Ya. Ada ya kita keluar dulu. Ya, kita jalan sebentar. Nah, gitu-gitu. Selalu begitu. Buat nurunin hormon kortisolnya ya, nurunin hormon stresnya. Nurunin kondisi emosionalnya sehingga bisa rasional lagi. Sekali lagi, ya. Mau nasihati anak saat sedang emosional, ya nggak usah repot-repot lah, kata saya. Ya, nanti saja. Oke, setelah reda, kita juga reda, udah enak, mulai main lagi, ya baru kita tanya. Tadi kenapa marah? Ya, gini bu, gini gini gini. Ya, ya sudah. Sekarang kok nggak marah lagi? Iya, ya, ya habis ya udahlah nggak apa-apa. Nanti dia bilang begitu. Biasanya anak-anak begitu ya. Bagus itu tekniknya ya buat ini. Tapi kita nggak fokus membahas tantrumnya anak di sini, tapi sedikitnya di situ. Ya, oke. Tetap aja kita dulu yang harus memenangkan. Ya, karena kalau kalau kita ngerespon anak yang marah dengan juga marah-marah, ya itu kan rumus sederhananya adalah cara anak menyelesaikan masalah adalah cara kita menyelesaikan masalah. Ya, jika kita menyelesaikan masalah anak yang marah-marah dengan marah-marah, ya maka harusnya nggak kaget kalau anak terus-terusan menyelesaikan masalah mereka dengan cara tantrum. Karena kita pun juga menyelesaikan masalah mereka dengan cara tantrum. Ya, ini sih kok apa namanya teorinya Bandura ya, teori psikologi sosial, ya teori belajar sosial. Ya, jadi anak itu belajar dengan mengimitasi. Ya. Eh, Bagaimana anak memecahkan masalahnya adalah bagaimana cara kita, dengan mencontoh bagaimana cara kita memecahkan masalah mereka. Ya, masalah kita terhadap mereka. Jadi, sebelum habis kesabaran, daripada ngabisin kesabarannya buat bilangin anak, mendingan kita dulu menangin ini, bantu anak juga menenangkan emosinya, udah tenang, baru deh kita bilang-bilangin apapun yang mau kita bilangin. Lebih baik sambil main, sambil makan cemilan, ya, sambil main bareng, sambil duduk minum teh, ya, sambil sebelum tidur, misalnya berantemnya, marahnya tadi sore, nanti sebelum tidur bonding, baru kita obrolin, ya tadi sore kenapa kamu marah-marah begini-begini. Itu akan jauh, 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 jauh berkali-kali lipat lebih sukses teman-teman menasihati anak. Bahkan bisa menguatkan bonding kita sama anak. Oke, jadi begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kemudian pertanyaan dari Kak Andrew Jaya. Sorry, ini saya taruh di mana ya? Tidak muat. Ya sudah, kita mau muatin aja.
Oke, nah sini muat ya. Kak Andrew Jaya, pertanyaannya, saya izin bertanya, apakah saya izin bertanya, apakah kita berusaha agar tidak boleh marah sama sekali dalam merawat anak? Kapan kita selaku orang tua boleh marah? Terima kasih Kak Andrew atas pertanyaannya. Jadi, pertama, ini base konsep dasar tentang emosi ya. Sebenarnya emosi ini saya harap saya jelaskan ini supaya tidak terjadi miskonsepsi kita terhadap emosi ya. Emosi dan ekspresi emosi itu berbeda, teman-teman sekalian. Ya, emosi, ekspresi emosi berbeda. Emosi itulah sunatullah. Emosi itulah by design. Otak yang sehat akan selalu mengeluarkan respon emosi. Ya, justru otak yang bermasalah, ya itu nggak bisa ngerasain emosi. Begitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua, kita pasti akan ngerasain emosi marah, jengkel, sedih, ya semua lah. Ya, semua emosi negatif. Itu mesti akan terus ada dalam kehidupan kita. Pasti, nggak mungkin nggak ada. Itu nggak bisa dihilangin, teman-teman sekalian. Oke, pasti. Tapi, bagaimana kita mengekspresikan emosi tersebut? Nah, disinilah poinnya. Oke, pertanyaannya, kalau eh, tidak boleh marah sama sekali dalam merawat anak. Nah, kalau ngerasa marahnya pasti ada, nggak bisa dihilangin, tapi kita harus mampu mengekspresikan marahnya dengan cara yang tepat. Dengan cara yang panduan utamanya kalau dalam Islam mendidik. Ya. Kemarahan, hukuman dalam Islam itu boleh. Ini eh, mungkin mungkin saya perlu sampaikan mohon maaf ya, karena ini mungkin rada kental ke Islam pembahasannya begitu. Kalau saja ada yang bukan salah satu teman kita di sini yang bukan Muslim, ya agama lain, ya saya mohon maaf begitu. Dalam Islam marah, menghukum itu boleh, ya. Panduannya sederhana. Apa itu? Jika perilakunya adalah perilaku bermaksiat kepada Allah, itu saja. Oke. Karena kemarahan atau hukuman orang tua saat anak saat anak berperilaku bermaksiat kepada Allah, itu adalah dalam rangka menghindarkan anak kita dari ya api neraka, ya, dari hukuman Allah, begitu ya. Nah, ini sedikit panduannya dalam Islam supaya kita nggak bingung. Maka bolehkah kita mengekspresikan kemarahan kita? Boleh. Kalau anak ngelakuin hal-hal yang berdosa. Tapi jelas dalam Islam juga ada panduannya. Memukul ada panduannya. Ya. Boleh nggak kita marahin anak dengan memukul? Boleh. Boleh nggak kita marahin anak dengan mengancam? Boleh dalam Islam. Kalau dia melakukan hal-hal yang berpotensi bermaksiat kepada Allah. Maka dalam salah satu hadisnya, ya itu saya lupa, saya nggak hafal persis ya. Apakah ini Rasulullah SAW atau sahabat saya lupa. Tapi seseorang ini ya itu memajang apa namanya cambuk di rumahnya. Ya saya lupa apa Rasulullah atau sahabat. Ya itu cambuk di rumahnya ya untuk menunjukkan bahwa nih ya kalau bermaksiat kepada Allah, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, ini lebih baik kamu saya cambuk daripada kamu dihukum sama Allah. Sorry, mungkin ada yang nggak setuju dengan mindset seperti ini ya, tapi dalam Islamnya ajaran memang begitu. Karena hukuman kita dalam rangka menghindarkan anak dari hukuman Allah, tapi ada batasannya. Maka boleh nggak ekspresi marahnya, marahin aja. Kalau anak-anak kita ngelakuin hal-hal yang mendekati dosa, mendekati maksiat kepada Allah. Artinya, kalau anak kita lupa ngerjain PR-nya, anak kita males mandi, anak kita ya semua lah ya
masa-maksa beli mainan, ya anak kita lagi rewel, ya karena dia ngantuk, karena mainannya hilang, ya dan semacamnya. Nah, itu boleh nggak kita tunjukkan ekspresi marah yang berlebihan? Ya, sebaiknya kan tidak. Karena apa? Karena perilaku-perilaku tersebut kan tidak termasuk bermaksud pada Allah. Ya, itu bagian normal dari perkembangan anak. Begitu. Nah, jadi kuncinya dalam Islam marah harus mendidik. Nah, bagaimana marahnya mendidik? Pertanyaan selanjutnya muncul. Nah, ya ini sayangnya mungkin tidak bisa tidak bisa saya jelasin ya. Terlalu lama, panjang di sini karena nanti terlalu jauh dari bahasan kita. Tapi mudah-mudahan tema ini mungkin cukup menarik ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa kita bahas nanti di kesempatan lainnya. Atau sebagiannya mungkin saya bagikan dalam bentuk tulisan di konten Instagram di Instagramnya Parenting Berdua. Begitu. Bagaimana kita bisa menunjukkan kemarahan yang itu mendidik. Ya, nanti insya Allah saya catat setelah ini dan apa saya sempatkan untuk bisa menuliskan tentang itu. Ya, begitu. Ya, tapi mudah-mudahan sampai di sini pertanyaannya cukup terjawab ya, Kak Andrew Jaya. Semoga bermanfaat. Begitu. Kemudian pertanyaan dari Kak Anggi. Eh, oke, ya, saya copy paste dulu ya. Ini teman-teman silahkan bisa baca. Nah, ini kayak enak di bawah nih ya. Nah, pertanyaan dari Kak Anggi, kalau anak pakai nada tinggi marah-marah dalam nada bicaranya, waduh, ini marah atau nyanyi ya, nadanya tinggi. Oke, karena terpengaruh teman sekolahnya. Gimana cara ngerubahnya ya Pak Aldi? Ya baik. Terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Jadi memang pengaruh teman anak-anak udah sekolah itu memang besar ya. Normal, normal ya. Nggak apa-apa, jangan diambil pusing akan hal ini. Kenapa? Karena kita akan terus nemuin begini. Oke. Ya, kita akan terus nemuin kondisi anak-anak kita terkena pengaruh buruk dari teman-temannya. Apalagi kalau teman-temannya juga memang ya kurang baik begitu ya. Maka sebisa mungkin kita menjaga pergaulan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik. Salah satunya ya dengan menyekolahkan di lingkungan sekolah yang kita lihat semampu ikhtiar kita ini kelihatannya baik begitu ya. Itu salah satu caranya. Misalnya begitu. Ya, itu dari sistemnya ya kurang lebih. Nah, jadi pertama di situ tadi. Yang kedua, sebenarnya tadi sempat saya sampaikan soal teori belajar sosial. Ya, anak-anak itu mengimitasi. Oke. Ya, ini persis mereka mengimitasi teman-temannya, ya kan? Tapi teman-teman harus tahu, sama seperti tadi pertanyaan tentang neneknya ya, yang nenek ikutan tantrum ya. Ini tadi mungkin sekaligus tambahan gitu bagi teman-teman yang masih tinggal dengan orang tua atau dengan mertua. Perlu teman-teman ketahui bahwa pengaruh terbesar anak-anak itu tetaplah orang tuanya. Oke, influence terbesar tetaplah kita kok. Ya, pengaruh terbesar itu kita yang masih ngasih kepada perkembangan anak-anak. Oke, jadi meskipun anak mengimitasi perilaku bicara kasar dari teman-temannya, tapi saat di rumah kita tetap berikan influence yang baik dengan cara kita nggak nggak ngerespon itu secara overreact ya, nggak overreacting ya, nggak bereaksi berlebihan atas hal itu. Oke, tapi kita nasihati saat di waktu bonding begitu. Kita nasihati di waktu-waktu kita sedang bonding, sebelum tidur, lagi makan, dalam perjalanan. Nah, ini waktu-waktu yang disunahkan memberi nasihat ya. Saat sakit, ya kan? Ini ada contoh-contohnya dalam banyak hadis Rasulullah SAW, begitu. Nah, itu kita manfaatkan di situ, kita berikan nasihat. Oke. Kalau sebaiknya jangan ya. Tolong kalau di rumah, jangan dicontoh teman-temannya, gitu ya. Jangan diikutin teman-teman yang bicara nada tinggi. Karena apa? Karena itu mengganggu orang lain. Karena itu nggak sopan, ya kan? Ya, karena itu orang nanti mengira kamu marah-marah. Nanti orang jadi sulit berteman dengan kamu. Ya, nasihat seperti itu sampaikan saja, tidak apa-apa. Saat kita sedang bonding. Ya,
Jangan overreact, jangan marah. Karena anak juga mengimitasi. Anak mengimitasi temannya. Di rumah, perilaku tersebut bicara dengan nada tinggi, kita respon juga dengan marah-marah. Ya, ya udah. Itu berarti kita memvalidasi, kita membenarkan perilaku yang anak contoh dari teman-temannya. Oh, teman-teman saya begitu di rumah, ya ibu juga begitu. Oh ya, ya sudah berarti memang begini gitu ya. Nah, itu berdasarkan teori belajar sosial. Jadi, pertama jangan overreact, jangan marah. Ini tadi ya, jangan ikutan marah, jangan bereaksi berlebihan. Ya, ini sih biasa aja. Kak, ngomongnya jangan kenceng. Udah gitu doang. Ya sesederhana itu sebenarnya. Ya, itu saat sehari-harinya. Lalu saat bondingnya tadi, ya itu kita nasihatin. Ingat, waktu-waktu yang disunahkan untuk bonding memberi nasihat. Dalam perjalanan, saat sedang makan, ya kan? Saat sedang sakit. Nah, itu. Perjalanan, pergi sekolah, pulang sekolah, ya. Itu mungkin naik mobil, naik motor, itu kita ngobrol, Kak. Jangan lupa ya, ini Ibu terus pesen loh ya. Kalau di rumah ngomongnya jangan teriak-teriak, nih nggak bagus. Nah, Ibu lihat tadi kakak di sekolah ngomongnya teriak-teriak. Ya sudah, sama teman-teman, mungkin teman-temannya ngomong teriak-teriak begitu. Tapi di rumah jangan, itu nggak sopan, nggak bagus. Di rumah kita tetap ngomong yang lembut, yang baik, seperti biasa. Nah, itu jelasin nasihat itu saat di waktu-waktu bonding tadi. Gitu ya. Nah, semoga Allah kemudian memberikan taufik kepada anak untuk kemudian bisa memahami. Ya, insya Allah anak akan bisa memahami karena dalam kondisi emosi baik ya, dalam kondisi rasional mereka mudah menerima informasi, mudah menerima nasihat. Begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Kak Anggi. Oke. Kemudian bagaimana cara mengajak suami mau diajak untuk parenting berdua? Ini kok pertanyaannya jauh ya jadinya. Oke, ya ini mungkin saya skip dulu ya. Meskipun ini memang bahasan penting, tapi saya rasa agak kurang adil kalau saya tidak menjawab dulu pertanyaan yang sesuai dengan topik bahasan kita. Begitu, kalau nanti masih ada kesempatan akan coba saya jawab. Ya, atau mungkin saya tuliskan dalam, sebenarnya udah lama pengen nulis ini di Instagram begitu, tapi kami ngerasa ya rada males aja sih ya. Kenapa? Karena biasanya apa namanya para istri ini biasanya kadang sudah berprasangka ya, sehingga biasanya ketika diajak itu agak-agak pesimis begitu ya, cara menyentuhnya agak sedikit berbeda kelihatannya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita bahas lebih banyak tentang bagaimana cara mengajak suami parenting berdua. Meskipun jelas ini pertanyaan yang sangat penting, tapi agar adil, saya usahakan kita bahas yang searah dulu dengan yang linear dulu dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Terus Kak Anggi lagi ya. Eh, oke, Kak Anggi lagi bener ya. Oke. Terus gimana caranya biar kita nggak ikutan tambah marah karena anak pakai nada marah-marah? Oh ya. Ya, tadi persis ya. Sudah dijelaskan dua kali tadi. Oke. Menangkan ini ya. Menangkan strategi ini dulu. Oke. Kalau kita belum bisa ngomong dengan lemah lembut, kalau kita belum bisa merespon anak yang ngomong marah-marah dengan lemah lembut, ya sudah, kita menangkan ini dulu saja. Ya, ya intinya, ya sok lah kakak mau teriak-teriak, silakan lah mau teriak-teriak. Ya ibu mah diem aja. Gitu ya, ibu mah lanjut cuci piring. Gitu. Ya, ya sok Kak, mau marah ya marah aja dulu. Begitu ya. Nah, tapi jangan banting-banting ya, gitu. Jangan pukul-pukul. Ya, jangan ya dan yang lainnya lah. Mungkin kalau ada hal-hal seperti itu. Ya, ini ibu cuci piring dulu ya. Misalnya gitu. Ibu dengerin atau ibu dengerin ya sudah sok marah. Gimana ya? Kak, ibu duduk di sini. Ya diam aja. Begitu. Itu emang tekniknya teman-teman sekalian untuk ngelola tantrum ya. Ini mungkin meskipun bahasannya di sini lebih kepada marah diri sendiri, bukan pada ngelola emosi tantrumnya anak ya. Itu tentang emosi tantrum anak udah beberapa kali Teh Indah, istri saya sempat berbagi tentang itu. Ya mudah-mudahan mungkin nanti boleh beliau akan berbagi lagi teknik-tekniknya di lain kesempatan, mungkin dalam bentuk webinar dan semacamnya. Kayak gitu. Yang jelas sih bahasan-bahasan seperti ini itu ada terus ya. Emang ini kita bahas secara mendalam di kelas skill orang tua, begitu.
Ya, karena ini termasuk skill yang sangat penting kan. Ya. Oke, nah ini aja ya, menangkan ini aja, menangkan pertolongan pertamanya yaitu diam. Jika kita bisa tenang, insya Allah langkah-langkah selanjutnya untuk nasihatin anak, biar dia nggak marah-marah, biar dia nggak teriak-teriak, itu akan jauh lebih ringan kita lakukan kalau kita bisa ini, begitu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makasih banget tutornya. Sekarang saya lebih pede buat ambil keputusan Kak Nitianda. Masya Allah ya. La haula wa quwata illa billah. Tuh, semuanya ada izin Allah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa konsisten. Allah berikan kemampuan untuk konsisten dipraktekkan. Oke, nah, mungkin ada sedikit waktu 5 menit ya, teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan dari eh Oppo ya, ini nama HP-nya ya. Oke, ini karena ini agak panjang, mungkin nggak bisa saya copy, nggak muat soalnya. Jadi teman-teman silahkan bisa baca di chat. Saya memiliki 4 murid yang sering tantrum di kelas. Oke, sentiknya kelas ya. Salah satu dari mereka marahnya sampai melukai diri sendiri atau barang, seperti kalau tersinggung maupun kalah dalam permainan. Apakah harus didiamkan sedangkan barang semakin dirusak atau dirinya terluka? Enggak. Saya sampaikan tadi, kalau ada perilaku-perilaku yang seperti ini, maka itu kita bantu hindarkan dulu. Kita bantu hindarkan. Jelas, jangan dibiarin dong. Ya, jelas itu jangan. Ya, karena itu juga nggak baik untuk perkembangan anak. Bahkan dalam Islam itu nanti bisa termasuk dalam perbuatan zolim. Ya, artinya kan itu termasuk tempat di mana kita boleh bersikap tegas. Ya, sederhananya begini, kamu boleh marah, tapi kamu nggak boleh mukul. Ya, kamu nggak boleh marah, tapi kamu nggak boleh apa ini tadi membanting barang. Ya, sederhananya konsepnya begitu. Kayak panduannya begitu. Ya, kita persilahkan anak marah, tapi jika sudah banting-banting dan yang lain, maka ibu akan bersikap tegas. Ya, karena apa? Karena itu jahat bersikap zolim ya. Zolim merusak barang orang lain. Ya itu udah bersikap zolim kan. Ya tidak boleh. Maka boleh kita bersikap tegas di situ. Nah ini makanya penting ya kita pahami ya koridor-koridor dalam Islam nih. Yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana mubah, ya kan? Supaya kita tuh tahu ketika anak bersikap berperilaku sesuatu, kita bisa nentuin kita bisa bersikap di mana. Ya, nggak usah bingung-bingung teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang Muslim itu dalam Islam udah semua udah ada panduannya. Yang halal, yang haram, yang mubah, yang syubhat nih kita tahu. Jadi menyikapinya gimana? Begitu. Ya, maka kita persilahkan anak marah. Nah, tapi saat sudah begini, maka boleh kita intervensi. Oke. 4 murid, ya, apakah ini semuanya berbarengan gitu? Oke. Nah, ini kalau udah begini, maka kita hindarkan dari situasi sosial. Ya. Satu juga biar anak tidak merasa malu. Ya, karena salah satu yang membuat anak makin tantrum adalah mereka merasa malu. Ya. Mereka ngerasain emosi negatif, belum mampu ngontrol ekspresinya, sehingga diekspresikan secara tantrum, begitu. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka dilihat teman-temannya malu. Ya, tapi mereka nggak mampu ngontrol itu, ya kan? Nah, maka kalau sudah yang seperti itu kita hindarkan dulu dari situasi sosial, diajak keluar kelas, ya, ditenangkan di tempat lain, boleh, ya, tempat-tempat yang minim perhatian, ya. Jangan malah dibawa ke tengah lapangan kemudian dilihat oleh semua anak yang lain gitu ya. Malah tambah malu dong ya. Nah, boleh di kantor mungkin begitu atau ya tergantung ya bentukan sekolahnya bagaimana. Ada area-area yang di situ mungkin nggak kelihatan ya kan kita ajak dulu di situ misalnya. Loh, ini murid saya banyak loh nih. Yang lain gimana gitu ya. Nah, itu memang tantangannya. Tapi nggak apa-apa. Kita apa namanya bagi seorang guru yang sedang diuji oleh Allah diberi tantangan dengan siswa-siswa seperti ini, nggak apa-apa saat mereka sedang tantrum yang berlebihan dan kita perlu memfokuskan dulu perhatian pada sedikit anak ini. Begitu nggak apa-apa. Kenapa? Karena insya Allah
itu akan menjadi contoh yang baik buat teman-temannya. Oke. Contoh bahwa kita sebagai gurunya, kita mampu menyikapi anak ini atau teman-temannya mereka ini dengan cara yang menenangkan. Maka teman-teman mereka, teman-temannya pun insya Allah akan bisa mulai ya terkondisikan. Oke, ketika si anak tantrum lagi, mungkin nanti bakal ada satu dua yang ikut membantu. Ini akan menjadi example, menjadi teladan buat anak-anak. Meskipun kita rada kewalahan memang di awalnya, tapi fase-fase ini akan terlewati, akan terlewati kalau tepat ya teknik kita. Meskipun sekali lagi ini tadi kepada anak-anak ya, yang jelas jangan sampai kitanya ikutan marah dulu ya yang tadi ya sesuai bahasan kita. Begitu, karena itu juga nanti akan jadi teladan buat anak-anak, buat siswa yang lain. Begitu. Teman-temannya akan cenderung nanti mengenyampingkan, ya mengasingkan si temannya ini tadi yang suka tantrum. Sehingga dianggap berbeda, semakin diperlakukan berbeda. Yang mana ini kondisi sosial seperti ini justru akan lebih um, memperbesar kemungkinan terjadinya tantrum lebih sering. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memang ini saya beri panduan secara umum saja ya, karena ini settingnya di kelas, begitu. Eh, diperbanyak tim game, ya. Diperbanyak permainan kelompok, aktivitas permainan berkelompok. Oke. Sehingga terjadi bonding anak-anak tuh dengan temannya. Saling belajar empati, saling belajar mensupport, ya, saling belajar membantu. Nah, ini perlu diperbanyak dulu bagus ya. Kelas 1 SD ini bagus tim game ya. Nah, jadi boleh mungkin ke ya, siapa nih ya mungkin Ibu atau Bapak Oppo ya. Ini yang namanya Oppo. Boleh cari-cari referensi ya di tentang dunia pendidikan ya, tentang ice breaking ya. Nah, ini strategi ice breaking ini bagus sekali diterapkan di sekolah, ya kan? Nah, strategi ice breaking, permainan-permainan yang sifatnya berkelompok. Nah, ini membantu anak lebih mudah settling, lebih mudah settle dengan situasi sosial di kelas. Semakin situasi sosialnya semakin adem, ya, anak-anak kompak, anak-anak rukun, suka main bareng dan yang lain, itu akan mengecilkan potensi tantrum. Begitu, ya. Dan diacak, tim game diacak. Jangan sampai anak berkelompok sama itu saja terus-terusan. Karena nanti akan terjadi ya ini ya eh, apa namanya eh, terpecah-pecah kelompok sosialnya. Itu justru nanti akan memunculkan eh, konflik atau persaingan atau kecemburuan sosial itu sangat mungkin gitu. Jadi ya ini teknik manajemen kelas aja sebenarnya. Jadi boleh, mungkin silakan apa namanya diperbanyak, mungkin ditambah referensi tentang teknik-teknik manajemen kelas. Begitu. Mudah-mudahan sedikit panduan ini bisa bermanfaat. Nah, terus ini anak marahnya dalam keadaan gimana gimana? Terus ini anak marahnya dalam keadaan normalkah? Maksudnya normalkah begitu? Ya normal aja, ya. Dari TK ke SD masih adaptasi, masih stres, sama teman-teman sekalian ya. Anak-anak mudah tantrum di sekolah itu karena kondisi mentalnya lagi ada di sini. Kenapa? Karena dia ada beban yang belum mampu dia handle. Beban apa itu? Beban adaptasi di lingkungan baru, sekolah baru, teman baru, beban belajar yang baru, cara belajar yang baru, itu butuh resources. Ya, ini dipelajari juga di kelas skill orang tua. Ini bagiannya istri saya. Nanti Teh Indah yang jelasin tentang anak-anak. Begitu. Oke, ini jadi skala mental ini juga kita pakai buat anak-anak. Memahami kondisi mentalnya anak-anak. Ya, mudah tantrum itu karena di sini, sedang ada di sini. Ya, pelan-pelan kita tambah resourcesnya, tambah energinya biar bisa settle. Ya, bisa mulai punya energi, mampu ngatasin beban-beban yang mereka hadapi di sekolah. Jadi nggak mudah tantrum lagi. Seiring juga pertambahan usia. Begitu. Dan terakhir, dari Umum Muflih, Pak Aldi izin bertanya, reaksi menghadapi anak 3,5 tahun
yang ketika melampiaskan marah dengan cara memukul. Oh ya, tadi ya sama ya, kurang lebih mungkin udah saya jawab ya. Nah, sama ya, begitu anak sudah melakukan perilaku-perilaku yang termasuk menzolimi, minimal itu menzolimi dirinya sendiri, maka kita boleh intervensi. Ya, bukan menghentikan marahnya, menghentikan pukulannya. Ya, marah aja, tapi jangan mukul. Ya, intinya panduannya seperti itu. Ya, ini marah ibu dengerin. Kayak gitu. Gimana? Ya, sok teriak-teriak, nangis-nangis. Ya, oke, ya, at least lah 5-10 menit. Itu juga udah kelamaan ya sebenarnya. Ya, nah itu, tapi jangan mukul. Ya, mukul boleh kita intervensi, tegas di situ. Ya, tahan tangannya, mungkin dipeluk, diarahkan, diajak duduk. Oke, sampai mereka kemudian mampu menguasai dirinya. Ya, mereka juga mampu diam. Begitu. Nah, yang jelas sekali lagi, nggak perlu banyak-banyak dinasihati. Ya, intinya intervensi. Intervensi itu maksudnya kita turun tangan langsung, menghentikan dia memukul. Ya, tahan tangannya, enggak apa-apa. Ya, nggak perlu baik sih. Jangan mukul, jangan mukul. Ya, pokoknya nggak boleh mukul. Gitu kan, nasihatin aja ya, cuma lisan begitu ya. Percuma, sekali lagi ya, anak-anak sedang tidak rasional, begitu. Oke, nah langsung saja intervensi agar tangannya berhenti memukul. Dipeluk, diajak duduk, ya, diajak jalan keluar, ya, ya gimana? Ya marah aja nggak apa-apa, tapi jangan memukul. Kurang lebih panduannya seperti itu. Mudah-mudahan tadi cukup pembahasannya bisa dipahami ya, Mufli. Nah, alhamdulillah ini pertanyaan yang terakhir, ya, insya Allah ya, pas nih waktunya lewat 3 menit, ya 9 lewat 3 menit. Kalau gitu terima kasih teman-teman sekalian, jelas masih banyak sekali kekurangan ya, karena ya tidak ada apa-apanya ya yang saya sampaikan ini. Ya, begitu luasnya ilmu, ya apalagi dibanding ilmunya Allah jelas tidak ada apa-apanya. Itu karena itu saya mohon maaf jika masih ada kurangan, jelas masih ada kesalahan, jelas masih ada kekurangan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita masih bisa terus menambah ilmu kita, menguatkan skill kita. Nah, mungkin sebagai penutup, saya hanya ingin mungkin mengingatkan saja pada teman sekalian, bagi yang ingin lebih mantap lagi ngelatih keterampilannya sebagai orang tua, silahkan bisa ikut kelas skill orang tua angkatan ketiga yang insya Allah akan dimulai 16 September, yaitu hari Sabtu depan. Ya, hari Sabtu pekan depan, insya Allah. Kelasnya sekali daftar gratis ngulang. Maksudnya, ya daftar sekali nanti angkatan 4 mulai belajar lagi boleh. Angkatan 5 belajar lagi boleh. Kenapa kami buat seperti itu? Karena skill. Skill itu butuh waktu untuk dilatih. Maka ya kami kasih waktu untuk latih. Yuk, latihan terus nggak apa-apa. Ya, bahkan ada teman-teman yang udah belajar itu setahun lebih, masih ada di grup, masih terus belajar. Ya, Masya Allah. Dan kelihatan ada perkembangannya, ada kemajuan pada dirinya, pada kemampuan parentingnya. Begitu. Nah, jadi silakan ya, insya Allah itu sangat hemat sekali, sekali mendaftar, itu kita bisa belajar terus. Memang sengaja kami buat seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan kita bisa menjadi orang tua yang makin terampil mengolah diri sendiri dan juga mendidik anak-anak. Insya Allah begitu aja. Silahkan untuk mendaftar, ada di Instagramnya Parenting Berdua. Bisa dicek di profil Instagramnya Parenting Berdua. Oke. Terima kasih. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebaikan teman-teman sekalian. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya.